Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga follow-nya ya. Hari ini yuk kita reading dan kita intip energi dia. Siapa tahu kalian lagi kepo dengan orang yang kamu fokuskan ya, tentunya siapapun yang kamu fokuskan. Dan dengan senang hati Cece akan temani kalian. Tidak usah sedih, tidak usah galau ya. Cece akan selalu menemani kalian dimanapun kalian berada. Tentunya agar teman-teman ini akan merasakan happy ya. Jadi mari kita nikmati kehidupan ini, enjoy saja ya. Dengan cara begitu maka kita akan bisa menemukan ketenangan hidup ya. Kedamaian juga kebahagiaan. Oke yuk, setiap hari teman-teman yang sudah setia dengan channel Cece, terima kasih atas supportnya. Juga teman-teman yang baru gabung, salam kenal ya. Sukses buat kalian semua. Bagaimana kondisi dia sekarang di sana? Apakah dia bahagia atau bagaimana? Coba kita lihat ya di readingan sekarang. Kita baca dengan kartu Lenormand ya. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Bahagiakah dia sana? Bagaimana kabar dia di sana? Bahagiakah di sana? Oke. Dia di sana kalau dibilang bahagia, dia sepertinya kalau menjalani kehidupan seperti air mengalir saja ya. Ada sebagian yang dia di sana merasakan bahagia ya. Mungkin bahagia dia bukan karena apa. Ada sebagian kalau dia di sana itu sudah menikah, mungkin kamu ditinggalkan dan dia sekarang bersama orang lain, dan kondisi dia sekarang seperti apa. Kalau dia punya anak ya, ini adalah ada energi anak. Dia sangat bahagia ya, dia menikmati momen yang ada. Seperti momen ini bersama buah hatinya sangat dia nikmati. Dia sangat happy dengan anaknya. Dia kalau memang orang yang sedang kamu fokuskan di sini adalah benar-benar dia ini sudah menikah dan dia punya anak ya. Lebih terfokus kepada anaknya ya, seperti itu. Apakah dia bahagia? Ya, dia bahagia karena kehadiran buah hati tentunya. Inilah yang membuat dia merasa bahagia ya. Dia merasa selama ini mungkin ada sebagian yang memang dari dulu ada orang tuanya atau keluarganya yang berharap cepat dapat momongan begitu ya. Nah, setelah meninggalkan kamu dan dia menikah dengan orang lain, dia lebih happy ya dengan buah hatinya, lebih terfokus kepada buah hatinya ya, bukan kepada pasangannya. Dan bagaimana kondisi dia? Tentunya dia merasa apa ya, dia jalani aja seperti air mengalir begitu ya. Jadi hari-harinya itu dia merasakan happy karena anak ya, karena anaknya saja ya. Jadi kalau dengan pasangannya dia ini sepertinya ada sebagian yang setengah hati, ada sebagian yang masih belum klik ya, walaupun sudah punya keturunan. Nah, ini kalau yang sudah menikah. Bagaimana kalau dia ini sudah apa ya, belum menikah ya, belum menikah atau dia mendapatkan orang baru. Yang jelas kalaupun dia mendapatkan orang baru, dia itu seperti anak-anak ya. Seperti anak-anak, dia yang bucin ya, dia yang bucin sama orang lain. Dia yang sama bucin sama orang lain, merasa bahwa dia diperlakukan seperti anak-anak ya, sehingga dia juga senang gitu ya. Dia senang mungkin dapat perhatian, dapat kasih sayang dari orang yang sekarang dengan dia sekarang. Jadi benar-benar dia merasakan ada perasaan seperti anak-anak yang dimanjakan. Itulah kenapa dia merasa happy ya. Happy-nya karena merasa dapat perhatian. Ini kalau yang memang dia belum menikah. Tapi kalau yang sudah menikah itu lebih terfokus kepada
anak-anak, bukan kepada pasangan. Kalau dia kamu masih pacaran kemudian putus dan dia sekarang ini bersama orang lain, ini lebih dia ini merasakan nyaman karena dapat perhatian, itu saja ya. Jadi dia lebih nyaman karena dapat perhatian. Nah, seiring berjalannya waktu, dia nanti juga apa ya, tidak selalu bahagia selamanya ya. Jadi di sini ada lagi nanti ada dengan berjalannya waktu tidak monoton dia itu happy selamanya, tidak. Jadi saat kamu melihat video ini, itulah di saat energi dia ada ya, bahwa sekarang kondisi dia merasa nyaman, merasa senang karena dapat perhatian dari orang lain, itu sih lebih arah ke sana. Bisa saja mungkin kemarin sama kamu itu ada masalah yang tidak bisa kalian selesaikan sehingga sekarang kondisinya dia sudah sama orang lain, dan ya mungkin dia bisa curhat sama orang lain, merasa nyaman karena dia bisa curhat ke orang lain, bisa saja. Atau kalaupun dia belum berkomitmen dengan orang lain, bisa saja itu curhat ke teman kamu, sahabat kamu, bisa sahabat dia. Yang jelas dia merasa nyaman karena merasa di luar sana ada yang perhatian. Perhatian itu bukan hanya mungkin orang baru pacar, bukan ya, lebih arah juga ke sahabat, ke teman juga. Ada juga sebagian juga yang memang dia mengenal orang baru sehingga dia bisa curhat, dapat perhatian sehingga dia senang gitu ya. Itu kondisi saat kamu lihat video ini tentunya. Bagaimana kondisi dia di sana? Oke, dia tahu kalau kamu itu masih setia hati dengan dia, dan dia tahu kalau kamu itu masih kepikiran sama dia. Sebetulnya dia ini juga sama, masih kepikiran kamu, masih apa ya, kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, memang kamu kalau dipikir-pikir dengan berjalannya waktu, ini benar-benar kamu ini merasa orang yang memang seharusnya dibutuhkan. Ya, karena kamu itu kemarin ada masalah ya yang tidak bisa diselesaikan, sehingga ada sebagian yang mengikuti amarahnya. Ada sebagian dia yang menikah karena hasutan teman sehingga dia harus menikah dengan orang lain, jadi tidak dengan kamu. Ada juga yang ini ya, orang tua yang tidak setuju sehingga kamu merasa diabaikan sama dia karena dia harus mengikuti orang tuanya ya, mengikuti pilihan orang tuanya, sehingga ada sebagian yang menikah karena itu. Ada sebagian juga karena keuangan ya, itu sehingga itulah kenapa dia ini merasa apa ya, masih juga kepikiran kamu karena dia tahu kalau kamu itu setia, kamu itu sayang, dia tahu akan hal itu. Dan sampai detik sekarang dia juga masih kepikiran kamu, walaupun dia ini sudah dengan yang lain atau sudah pisah dengan kamu, walaupun dia masih belum dengan orang lain. Ada juga di sana yang memang benar-benar masih kepikiran dengan kamu. Dia masih flashback ke kamu terus ya, jadi berarti dia belum move on tentunya dari kamu. Apalagi kamu yang memang tidak ada kabar, kamu tidak pernah memberi kabar, dia juga banyak stalking tentunya. Dia kepingin tahu kabar kamu, keadaan kamu, hari-hari kamu, apakah kamu sudah punya pacar atau punya ini, atau kamu mau nikah, atau kamu ini ya punya gebetan baru ya. Pokoknya intinya dia itu di sana lagi banyak penasaran dengan kondisi kamu ya, karena di sini banyak stalking berkaitan dengan kabar tentang semua tentang kehidupan kamu. Banyak yang lagi benar-benar kepo ya dengan kehidupan kamu yang sekarang. Karena apa? Karena merasa dia ini masih ada apa ya, hati yang tertinggal tentunya, karena mungkin ada masalah dengan kamu yang barangkali dia langsung pergi begitu saja, ghosting kamu tanpa klarifikasi apa-apa. Tiba-tiba dia nikah begitu saja, dan tiba-tiba kamu mencari ke rumahnya, mencari ke tempat pekerjaan, bahkan mungkin ada juga kamu yang dimarah-marah, merasa kamu yang disalahkan, dia merasa selalu benar, dia tidak mau disalahkan, dan tanpa klarifikasi tiba-tiba kamu ditinggalkan begitu saja ya.
Dan ini juga dia tahu bahwa kamu itu sayang, sebetulnya sayang, cinta, hanya memang dia ini tipe orang yang egonya tinggi ya. Egonya yang tinggi, jadi hanya mementingkan kebahagiaan dia sendiri. Itulah kenapa sekarang ini dia merasa dengan berjalannya waktu kebaikan itu tetap akan terlihat ya, bagaimanapun bentuknya. Dan dia melihat kebaikan kamu sampai hari ini masih terlihat. Itulah kenapa berbuat baik itu tidak ada ruginya ya, baik buat kita sendiri maupun buat orang lain. Dengan berjalannya waktu, kebaikan itu yang akan akan bicara. Dengan berjalannya waktu, kebaikan itu yang akan bicara sendiri ya. Baik buruk tentunya akan terlihat dengan berjalannya waktu. Karena kamu baik, maka itulah dia merasa bahwa kamu benar-benar memang orang yang sangat sangat baik ya. Dan ada apa dengan dia sekarang? Yang jelas kondisi dia di sana sekarang ini benar-benar melihat kamu itu seperti bintang cemerlang ya. Kamu itu tanpa dia sudah bisa mandiri. Kamu tanpa dia benar-benar bisa berjuang. Kamu tanpa dia mengupayakan agar kamu sendiri juga bisa mandiri ya, bisa mandiri itu yang dilihat sama dia. Dan kamu bekerja keras, dan kamu itu tipe orang yang benar-benar mengejar ya semua apa yang kamu mau ya, mungkin cita-cita, karir, keuangan, dan kehidupan hari-hari. Kamu sangatlah orang yang cerdas ya, orang yang cerdas menurut dia, bahwa kamu itu tipe orang yang tidak bisa diam ya. Jadi selalu mengupayakan bagaimana dalam kehidupan kami itu bisa berhasil. Dia melihat akan hal itu. Itulah kenapa dia sekarang melihat kamu beda dengan yang dulu. Sehingga apa? Sehingga dia melihat kamu itu ada rasa insecure juga ya, melihat kondisi kamu ya sekarang ini, karena kamu adalah bintang cemerlang tentunya. Karena kamu sudah ada sebagian yang kamu sudah tidak bucin, kamu yang sudah tidak marah-marah, kamu sudah damai dengan dirimu sendiri, kamu lebih fokus kepada pekerjaan kamu, karir kamu, sehingga dia melihat perubahan kamu itu juga dia kaget ya, karena kok bisa ya kemarin begitu, kok sekarang ini benar-benar kamu merasa bahwa kamu itu orang yang tidak bisa diremehkan ya, intinya seperti itu. Dia tahu itu ya. Sehingga dia ini sekarang ini lebih berpikir ya, dia barulah menyadari sekarang ini, dia baru menyadari ya betapa artinya kamu dan betapa hebatnya kamu yang hidup tanpa dia bisa bisa mengejar cita-cita ya. Dan mungkin kemarin kamu yang diabaikan, kemarin kamu yang benar-benar tidak dilihat perjuangan kamu. Kamu yang kemarin tidak dilihat akan ketulusan hati kamu, dan dia sekarang melihat akan hal itu. Dan ada sebagian dia yang di sana, kalau memang dia ini sudah menikah dengan yang lain, dia merasa bahwa ya memang pasangan dia sekarang itu mungkin lebih tampan, lebih cantik, tapi dalam hal ini ya, perhatian dalam segala hal mungkin lebih nyaman dengan kamu, karena dia merasa aman segalanya. Sedangkan dengan yang lain dia tidak merasa aman segalanya, karena dia yang harus berjuang. Sementara kalau dengan kamu semua merasa aman ya, karena kamu itu selalu tahu apa yang dia butuhkan dalam segala hal. Itulah yang menjadi penilaian dia, bedanya kamu dengan kehidupan dia yang sekarang. Oke teman-teman, itulah readingan hari ini. Coba kita lihat kira-kira siapa yang ada di dalam readingan ini ya. Apakah dia bahagia di sana? Ternyata banyak faktor ya, yang ada yang bahagia karena kedatangan buah hati, tetapi dengan pasangannya masih belum klik ya. Dia hanya menyembunyikan perasaannya, hanya dia butuh keturunan ya. Itulah kenapa dia happy ya, jadi lebih enjoy dengan buah hatinya. Tapi kalau yang masih single, lebih dia ini lebih fokus kepada
lebih fokus kepada aktivitas dia ya, dan kondisi dia di sana memang lagi berjuang. Oke. Inilah energi dia, orang yang sedang kamu fokuskan. Ada E, ada Y, ada R, ada N, kemudian ada S, ada X, kemudian ada D, ada G, ada G juga, ada O, ada B, ada M, ada S kuat juga, kemudian ada A, ada R, R kuat juga, ada T, K, ada T ya, kelihatan nggak ya? Oke ya. Ada L, ada T kuat, ada 2 ya. Kemudian ada M juga, ada M, M sampai 3 ya. Ada A kuat juga. Ada J, E juga kuat. Ada Y juga kuat. U ya, oke. Dan di sini ada P. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Sukses buat kalian semua. Inilah readingan hari ini. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi. Ada yang nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sukses buat kalian semua. Salam dari Cici. Bye bye.